Peristiwa mengenaskan yang disaksikan hampir seluruh siswa sekolah tersebut membuat sejumlah siswa histeris dan terpukul. Pihak sekolah pun memulangkan siswa di tengah debit air yang terus meningkat. Sementara itu, banjir juga menggenangi sejumlah jalan protokol di Jakarta. Di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, hingga Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur. Berdasarkan keterangan BPBD, banjir kali ini bukanlah yang terbesar. Namun demikian, kewaspadaan mesti ditingkatkan mengingat musim penghujan baru saja dimulai. Tentang banjir di awal musim penghujan ini, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan pihaknya telah bekerja keras mengatasi ancaman banjir di Jakarta. Namun demikian, akibat curah hujan yang ekstrim disertai kiriman air dari Katulampa membuat hampir di sepanjang Sungai Ciliwung meluap. Ya, di Jakarta ada lebih dari 30.000 RT, dan ketika kita masuk di dalam musim hujan seperti sekarang, di mana seluruh wilayah Indonesia menghadapi curah hujan yang ekstrim, maka kita juga harus bersiap. Kemampuan sistem drainase kita ada 50 mm per hari. Kalau di jalan-jalan protokol 100 mm per hari. Nah, kalau hujan di bawah itu, maka harusnya tidak banjir. Tapi kalau hujannya di atas kemampuan sistem drainase, tentu saja ada genangan dan jadi banjir. Nah, kita bersiap untuk dari mulai pompa mobile, pemadam kebakaran, sampai truk penyiraman air, itu semuanya disiapkan untuk membantu memompa ketika curah hujannya ekstrim. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah seringkali ketika pada saat kejadian itu diumumkan, tapi 6 jam kemudian udah surut, nggak diumumkan lagi. Jadi kesannya seperti masih terus banjir. Padahal kalau misalnya kita punya gelas 250 ml, dituangin air 1 liter, ya tentu tumpah. Pertanyaannya, berapa lama kering? Itu yang kita kerjakan. Nah, bagian kita, kalau sampai RT-RT itu sampai berhari-hari tidak kering, nah berarti ada yang salah dengan manajemen. Tapi ketika hujannya ekstrim lalu terjadi genangan, terjadi banjir, ya memang kapasitas kita tidak mungkin bisa lebih dari itu. Tentu saja terjadi genangan, tapi cepat untuk dikeringkan. Lantas, benarkah curah hujan yang ekstrim menjadi penyebab utama banjir? Benarkah air cepat surut hingga warga tak perlu berlama-lama terkepung air? Benarkah kemampuan tanah di Jakarta dalam menyerap air semakin menurun? Tim Fakta pun mendatangi salah satu wilayah warga yang menjadi langganan banjir setiap tahunnya. Di tempat saya berdiri ini, di wilayah Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur. Permisi, Bu. Iya. Ini kemarin sempat banjir, bahkan ketinggiannya ini mencapai 1,5 meter. Kita akan coba menelusuri masih ada atau tidak titik-titik di daerah ini yang masih tergenang banjir. Kita akan coba temukan faktanya. Di wilayah ini, banjir datang berulang kali sepanjang minggu kedua bulan Oktober 2022. Sejak Senin 10 Oktober hingga Kamis 13 Oktober 2022. Di sini masih ada yang banjir, Bu? Belakang banjir. Tadi sini banjir, betul. Sini banjir. Oh, ini sekarang udah kering ya? Kering, Yang ya. masih banjir di Pinggir kali ya. di pinggir kali. Masih jauh dari sini, Bu? Dari sini jalan ke belok bisa ada itu. Masih tinggi air ya? Iya, masih di rumah belakangan deh. Jadi kita nanti ke sana, Bu. Oke, makasih ya, Bu ya. Warga di wilayah ini cukup terbiasa menghadapi banjir akibat luapan Sungai Ciliwung. Sebab terkadang, meski di wilayah mereka hujan tidak turun, Sungai Ciliwung bisa meluap sewaktu-waktu. Semua bergantung pada kiriman air dari Bendung Katulampa. Maka tak heran, warga pun membuat alat ukur kedalaman air sendiri. Alat pengukur ini menjadi salah satu petunjuk bagi warga dalam menentukan pilihan mengungsi atau tetap bertahan di rumah masing-masing. Posisinya pagi. Saya ke sana dulu, Bu ya. Terima kasih banyak ya, Bu. Banyak kita di bawah, ini masih bersih. Permisi, Pak. Wah, maaf saya jadi lewat, Pak. Permisi ya. Pak, tadi banjir ya, Pak, di sini, Pak? Enggak, kalau Banjir. Oh, kalau sempat tinggi banget dong berarti ya? 1 meter kurang lebih. Pak, jadi tinggi 1 meter tuh dari kapan itu? Dari hari Senin.
Dari hari Senin? Hari Senin, Mbak. Senin minggu lalu Iya. atau Senin kemarin? Senin kemarin. Oh, Senin kemarin. Terus surutnya baru hari ini atau gimana? Ya, surut. Kalau di sini tergantung dari hulu Katulampa, Mbak. Oh. Itu kiriman ini kan. Tapi Gitu. 1 meter itu dari Senin sampai sekarang atau memang variasi tingginya? Tergantung ketinggian sih debit airnya. Tapi biasanya itu berapa lama sih, Mbak? Dari misalnya Katulampa itu tinggi terus sampai Tergantung debit Terkirim ke sini. hujan. Kalau di sini kan istilahnya kan kalau hujan Jakarta aja kan nggak berpengaruh. Ini kan kiriman dari Bogor, Mbak, dari Katulampa. kalau tadi kan banjir dari hari Senin sampai sekarang. Sampai sekarang itu kan berarti hari Kamis ya ini ya? Ya. Itu berarti surutnya 4 hari dong? Hari ini surut, termalam kiriman lagi. Oh. Jam 2 pagi, terlalu jam 3 baru sampai lagi Jakarta. Itu kondisi surut terus nanti malam naik lagi itu memang udah dari lama atau Iya, 5 baru-baru tahun ini? sekali, Mbak. Kali 5 tahun sekali paling gede. Terima kasih banyak ya, Pak. sama-sama. Kita coba lihat ke sana pemirsa. Ini memang bisa dikatakan pemukiman warga yang ada di sini lokasinya sangat berdekatan. Bahkan bisa saya gambarkan jaraknya kurang lebih sekitar 500 meter. Atau bahkan ada rumah warga yang langsung berhadapan dengan aliran sungai Ciliwung. Ini, Anda bisa bayangkan, tadi saja yang warga sempat saya wawancarai, rumahnya itu jaraknya kurang lebih 600 meter lebih lah ya. Itu aja tinggi 1 meter. Anda bisa bayangkan ketika pemukiman warga atau rumah warga ini lokasinya sangat dekat dengan Kali Ciliwung.